Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain Pixel 6 Pro nih. Gue excited banget nih karena Pixel itu emang handphone favorit gue, dan juga untuk kali pertamanya ini balik lagi ke level flagship ya. Kalau sebelumnya udah pakai chipset mid, ini kali udah kembali jadi true flagship. Kira-kira seperti apa? Langsung aja di Sistera, Gadget Review. Oke, jadi langsung aja kita ke bagian desainnya. Untuk kali ini, jadi si Pixel ini mengambil desain yang berbeda ya. Kalau kalian udah bosan ngeliatin desainnya kayak iPhone, kayak Samsung gitu-gitu ya, semua handphone, ya ini kali beda sendiri nih. Jadi desainnya lebih ngingetin ke Nexus 6P ya. Desainnya itu sekarang jadi pinggirnya juga udah ada curve dan bobotnya cukup berat ya, karena ini memang yang Pro 6,7 inch dan juga bobotnya sampai 210 gram. Di bagian depan dan belakangnya udah pakai Gorilla Victus, ini jadi super slippery untuk si handphone ini. Jadi hati-hati harus pakai casing ya, tentu aja kan sayang handphone mahal-mahal kalau sampai jatuh gitu kan. Dan juga kalau kita ngebahas bagian kamera bump-nya deh, yang di belakang ini panjang banget, ini jadinya kayak ngangkat banget sih, tapi jadinya mengurangi kalau kalian tekan-tekan pakai satu jari itu nggak begitu apa ya, jeduk-jeduk gitu, nggak begitu oglek-oglek. Jadi ini memang desainnya dibikin sedemikian rupa, nggak ngangkat, jadi sebaiknya dipakein casing lagi. Kalau untuk kualitas layarnya sendiri, ini udah layarnya yang udah AMOLED, udah sampai 1440 ya, 1440p, yang juga udah adaptif buat si refresh rate-nya ya, dari 120 Hz sampai bisa sampai 10 Hz. Jadi udah layar kayak gini tuh udah bagus banget dan udah wajib di semua handphone flagship buat saat ini di tahun 2021. Juga dia punya layar juga brightness-nya itu gue bisa bilang terang banget di tempat terang, dan juga bisa sampai gelap banget di tempat yang sangat gelap. Jadi enak, nyaman buat di mata, buat pakai berlama-lama gitu. Yang gue sayangin di sini adalah nggak adanya headphone jack, tentu aja itu nggak heran. Tapi yang berubah lagi adalah fingerprint-nya yang tadinya di belakang body, dan juga gue lebih suka kayak tombol fisik lah buat fingerprint. Ini dipindahin jadi dalam layar, dan ini bukan yang paling cepat. Gue bisa bilang ini rada ketinggalan sih kalau dibandingin sama fingerprint handphone lain. Tapi nggak masalah karena juga speakernya nih yang mengobati kerinduan ya. Speakernya kenceng banget, dan emang buat typical Pixel suaranya kenceng banget, asik, stereonya, bassnya juga mantep, dan juga buat consumption media tentu aja warnanya udah cerah banget. Dan nggak ketinggalan juga tentu aja udah ada IP rating ya, karena ya itu dia flagship gitu loh. Nah, sekarang ke bagian utamanya, yaitu yang baru, yang bikin kita excited itu adalah hardware-nya tentu aja. Jadi kameranya baru dan juga hardware baru. Di sini jadi sudah menggunakan chipset terbaru yaitu Google Tensor. Tapi gue mau bahas dulu di bagian kameranya. Kameranya di sini juga bikin excited karena untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun udah ketinggalan zaman, lensanya dari Google Pixel tuh diganti, sekarang di-upgrade. Jadi lensa utamanya itu sekarang 50 megapiksel, dan juga yang telefoto 2x-nya itu jadi 44 megapiksel, dan juga ultrawide 12 megapiksel. Jadi digabung dengan performance dari si chipsetnya, kita mengharapkan kan pasti gambarnya signifikan banget gitu kan. Tapi ternyata gue bisa bilang nggak begitu ngaruh banyak sih. Emang ada improvement sedikit, slightly lebih bagus aja, karena memang yang lama itu sudah bagus, bukan salahnya si Pixelnya sendiri. Karena di zaman sekarang ini lebih ngaruh itu lebih ke software ya, jadi computational photography, dan gue bisa bilang gambar di Pixel sebelumnya pun udah bagus banget buat ambil hasil foto, dan di sini emang ada peningkatan tapi nggak begitu signifikan. Yang akan lebih ketara bagus bangetnya itu kalau misalnya kalian ngambil gambar yang lebih menantang, kayak seperti yang backlight atau yang mungkin di tempat yang malam. Nah itu baru kelihatan tuh kualitas perbedaannya. Dan juga sekarang di OIS segala macam juga menambah stabil di bagian ngambil videonya, walaupun masih tetap jauh sih kalau dibandingin sama iPhone, tapi tetap aja improvement di sini gue hargain. Dan buat ngambil videonya memang Android tuh masih kalah sama si iPhone gitu aja, mau gimana pun juga. Ya kan? Tapi yang gue suka di sini adalah yang buat kamera depannya. Kamera depannya itu sekarang jadi ada fitur ultrawide juga. Ini ngembaliin ke yang Pixel yang seri berapa tuh kemarin yang harusnya bisa ultrawide. Di sini jadi asik. Dia jadi bisa 0,7 ya untuk ultrawide-nya buat ngambil kamera selfie. Gitu sih kali ya kalau buat kameranya. Oh iya, gue mau bilang, jadi chipset di sini tuh selain ngaruh buat ngambil gambar, prosesornya lebih cepat loadingnya. Kayak kemarin kan pakai Pixel yang seri mid itu kalau kalian foto itu loading dulu tuh processing. Di sini lebih cepat berasa, dan juga ada fitur-fitur yang lebih mengunggulin ke AI kali ya. Jadi bisa makin ngambil gambar itu sekarang ada tipe yang seperti panning. Kalau kalian ahli fotografi itu ngerti istilah panning buat ngambil gambar bergerak, dan juga long exposure ya buat ngambil gambar kayak air kalau lagi ngalir gitu, jadi biar lebih buram-buram. Pokoknya lebih canggih lah. Dan juga yang paling terakhir yang gue suka adalah Magic Eraser. Ini jadi fitur dimana kalian bisa ngapus gambar yang kira-kira photobomb. Kalau kalian teman-teman yang suka photobomb, lagi foto ada orang bisa dihapus gitu. Itu asik banget. Dan ini sebenarnya nggak mengunci di versi Pixel juga, tapi ya ada buat di Pixel sih bagus. Tapi sebenarnya fitur kayak gini kalian bisa beli third party software tuh udah banyak sih.
Kalau untuk performance-nya sendiri gimana? Si Google Tensor di sini digabung dengan RAM yang 12 GB dan juga storage-nya kalau nggak salah 128 GB dan juga 512 ya pilihannya. Yang gue pakai di sini adalah yang versi 512. Itu bisa dapetin Antutunya udah cukup dahsyat, kalian lihat sendiri angkanya. Tapi di sini gue bukan orang yang percaya sama benchmark ya. Jadi gue tetap lebih saranin ke user experience. Dan sekali lagi gue bilang Google Pixel ini punya user experience yang paling enak dari tampilannya itu buat smooth-nya perpindahan layar itu paling smooth dan paling nggak ada masalah karena emang itulah Android yang diciptakan sesuai dengan kemauan Google tuh kayak gini gitu kan. Tapi ya gitu kembali lagi fitur-fitur yang canggih dari Google ini terbatas buat dipakai kayak di luar negeri alias di Amerika ya. Kalau misalnya kalian yang emang kepake banget mungkin jago bahasa Inggris mungkin lebih kepake. Tapi di Indonesia sekali lagi ini kayak versi sebelumnya Pixel yang kemarin ada radar yang diblok, di sini pun banyak AI filterin kayak buat yang filter calling atau buat translate otomatisnya itu semua terbatas buat bahasa Inggris dan juga masih belum bisa dipakai di Indonesia. Jadi kembali lagi Pixel ini kalian harus perhatiin AI alias fitur-fiturnya itu masih terbatas banget. Jadi di sini cuma jadi ya handphone biasa aja kalau kalian yang mau tampil beda gitu. Dan yang sekali satu lagi yang mau gue bilang di sini adalah yang untuk fitur software. Jadi ini udah out of the box, udah Android 12 dan jujur aja gue pakai Android 12 itu masih aneh tampilannya karena udah beda banget ya. Sekarang dibilangnya istilahnya Material You ini, jadi kalian bisa ganti temanya sesuai dengan warna yang kalian tentuin dan juga icon-iconnya, wallpapernya itu berubahnya sih cukup drastis dibandingin sama seri-seri Android sebelumnya ya. Dan jujur gue belum terbiasa matanya ngeliat kayak gini. Tapi satu hal yang gue bisa bilang adalah gue suka banget karena adanya Google Fit dan juga yaitu perpindahan layarnya itu smooth banget dan icon-iconnya cukup unik. Jadi masih harus dilihat lebih jauh lagi kalau udah terbiasa mungkin buat aktifin fitur-fiturnya atau mungkin setting-settingannya. Sekarang sih masih baru banget dan gue ini baru cuma nyoba doang sebentar. Jadi gue bisa bilang Android 12 seenggaknya bring something fresh ya. Jadi emang beda lah tampilannya. Terus kalau untuk baterainya sendiri, baterai di sini tuh dia dapat 5000 mAh tapi bukan yang terbesar karena ya sekali lagi udah layarnya ini gede 6,7 inch tuh sama dengan si Note Ultra ya atau iPhone Pro Max itu, jadi 5000 mAh itu biasa aja, mungkin bertahan cuma buat 1 hari aja penuh. Dan juga kalau zaman dulu kalian beli Pixel dapat charger 18 watt itu udah wah banget. Sekarang ini chargernya nggak dikasih, jadi cuma kabel doang. Jadi kayaknya di saat dulu Pixel itu raja buat ngecasnya kenceng dan dapat charger yang keren, sekarang udah nggak dikasih charger. Udah gitu chargernya juga kan sekarang cuma mentok di 30 watt, itu bukan yang terkencang, udah mulai ketinggalan sama handphone China lainnya. Dan juga wireless chargingnya sampai 22 watt, itu mau cari di mana? Karena di Indonesia susah banget dapetin wireless charger yang sampai speed kayak gitu. Jadi sekali lagi kalian harus perhatiin kalau misalnya beli ini wajib cari aksesorisnya rada ngulik lah alias lebih mahal juga sih gitu. Oh iya, satu lagi fitur yang gue lupa bilangin itu, jadi di sini juga udah ada wireless charging ya. Jadi si Google Pixel ini udah mirip sama si Samsung, kalian bisa ngecas Galaxy Buds atau mungkin si Pixel Buds-nya yang otomatis dikasih ya. Waktu ini teman gue ada yang beli dari Amerika langsung dapat Galaxy Pixel Buds sih lumayan banget, ini bisa wireless charging juga, jadi asik banget bisa dicas langsung dari si handphonenya. Jadi segitu aja dulu gue sepintas dan ini cuma nyobain si Google 6 Pro ini karena emang ditungguin teman-teman gue yang punya. Jadi ini memang bukan review, ini cuma hands on aja, gue cuma kasih pendapat ke kalian, gue experience-nya tadi nyoba-nyobain dikit. Mungkin hasil-hasil fotonya atau ya penjelasannya masih kurang banget karena ini memang bukan full review ya, gue cuma nyobain. Dan sekali lagi gue cuma mau bilang kalau kalian bilang worth it atau enggak itu kembali ke selera sih. Dengan harganya yang kalau dirupiahin itu hampir 20 juta di plus pajak ya, karena batasan IMEI apa enggak, gue sih bisa bilang banyak pilihan yang lebih worth it kali ya. Kecuali kalau kalian emang fanboy dan juga mau tampil beda ya, karena di sini fitur-fitur AI-nya itu masih terbatas banget dan juga nggak kepake karena kita bahasa Indonesia. Ini kan masih sekali lagi gue bilang kebatas di bahasa Inggris dan juga banyak kan dipakai di Amerika aja. Jadi kalau misalnya kalian yang emang nyari handphone udah budget sampai mau 20 juta kayak gini kan masih banyak pilihan ya. Kalau gue sih pribadi lebih cari Flip gitu, kayak si Z Flip, gue pengen banget itu, menurut gue itu memang something different dan user experience-nya pasti lebih berbeda. Jadi kalau kalian setuju atau enggak, boleh klik komen, like atau dislike, dan juga tulis komentar di bawah ya. Kalau misalnya kalian yang tetap masih ngotot mau Pixel 6, gue mungkin bisa sarannya ambil yang Pixel 6 biasa aja, karena itu speknya juga hampir nggak ada bedanya, cuma beda layar lebih kecil dan baterai lebih kecil, tapi sisanya sama, harganya itu bedanya lumayan loh. Tapi sekali lagi itu kembali ke selera kalian. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Sekali lagi, gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.